誰だわ。 Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa hal menarik yang sudah lama sekali kita nantikan, yaitu mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Bakugan Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-19. Di mana pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan yang luar biasa menarik antara Chifuyu Matsuno melawan Ryusei Sato. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran serta ingin tahu mengenai semua isi pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter yang ke-19 berjudul Namun Demikian, di mana pada halaman yang pertama, kita pun seketika langsung dikejutkan dengan sebuah kondisi yang memprihatinkan di dalam medan tempur. Apalagi di dalam gambar itu, nampak terlihat jelas kondisi terbaru dari Keisuke Baji yang masih pingsan dan juga tertidur di tanah. Setelah pada chapter bulan lalu, dirinya tanpa sadar malah terkena hantaman tongkat besi dari si Kojiro ketika Baji sedang berduel 1 lawan 1 melawan Ryusei Sato. Tidak hanya itu, karena jika kita lihat sekelilingnya, maka hal yang serupa pun terjadi juga kepada semua anggota Toman yang lain. Mengingat satu persatu dari mereka akhirnya sudah berhasil dikalahkan dan juga terjatuh di lantai. Dengan begitu, maka saat ini hanya tersisa satu orang sajalah di dalam kubu geng Toman generasi pertama yang masih dalam kondisi sehat dan siap untuk bertarung melawan para anggota elit dari Genso Kaidan. Siapa lagi kalau bukan Chifuyu Matsuno? Menariknya, tepat ketika Chifuyu sudah sadar jika Baji sejak tadi masih pingsan tanpa bisa sedikit pun mencoba untuk bangun, maka di momen yang sama itu, emosi dari Chifuyu Matsuno pun seketika langsung terbakar. Hingga dia pun seketika langsung melompat dengan cepat menuju ke arah Ryusei Sato sambil melayangkan sebuah tendangan supernya menggunakan kaki kanan. Tapi sayangnya semua upaya dari Chifuyu tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa. Mengingat pada panel berikutnya, Ryusei pun mampu menahan dengan sempurna sebuah serangan dadakan dari Chifuyu dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak hanya itu, karena di satu momen yang sama ini, Ryusei pun tanpa pikir panjang, seketika langsung melayangkan satu buah pukulan mautnya menuju ke arah wajah dari Chifuyu, dengan niat untuk menumbangkannya dan juga membuat dia tidak mampu bangkit kembali. Akibatnya, Chifuyu pun tidak mampu menahan dengan sempurna pukulan dari Sato tersebut, dan dia pun seketika langsung terpental ke belakang serta langsung terkapar di lantai. Walaupun wajah dari Chifuyu saat ini nampak sudah terluka dan juga babak belur, namun kenyataannya Chifuyu pun sama sekali tidak ada niat untuk menyerah. Hingga pada panel berikutnya, dia pun seketika langsung mencoba untuk bangkit kembali. Serta tanpa pikir panjang, Chifuyu segera menyerang Ryusei lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi bodoh, hentikanlah semua omong kosongmu ini. Apa kau lupa? Yotsuda dan juga Kojiro sudah lama membuangmu dan juga meninggalkanmu. Jadi untuk apa kau masih tetap bersedia menjadi anggota dari gengnya lagi? Padahal sudah sangat jelas bahwa mereka hanya memanfaatkanmu. Apalagi saat ini yang mereka pedulikan hanyalah kekuatanmu saja untuk bisa bertempur melawan semua anggota dari geng lain." Tapi sayangnya sebuah hal yang sangat berbanding terbalik malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen ini, Ryusei pun dengan cepat malah berjalan menuju ke arah Chifuyu lagi, yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun langsung menendang wajah dari Chifuyu dengan sangat kencang menggunakan kaki kirinya. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Chifuyu pun seketika langsung terpental dan juga terkapar di tanah lagi. Nah, mulai dari sanalah, Ryusei pun langsung memberikan sebuah peringatan terakhir kepada Chifuyu Matsuno dengan berkata seperti ini. "Dengar, hentikanlah semua perjuanganmu yang sia-sia. Karena mau bagaimanapun, kamilah yang akan menang. Sekarang coba kau lihat bagaimana kondisi semua anggota Toman lain yang ada di sekelilingmu. Sudah jelas kan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang masih sanggup bertarung lagi. Jadi berdasarkan hal itu, maka cepatlah menyerah dan akui kekalahan kalian." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Ryusei pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Hah, lagi pula alasanku bergabung kembali ke dalam geng Yosuda Kaidan sangatlah sederhana sekali. Yaitu karena kami berdua sudah sama-sama berniat untuk menjadikan geng Yosuda Kaidan menjadi satu-satunya geng terkuat yang ada di seluruh Jepang. Atau dengan kata lain, Ryusei dan juga Issei Kojiro sama seperti Maiki dan juga Draken. Mengingat kedua pasangan ini sama-sama memiliki sebuah janji untuk bisa menjadi penguasa di dalam dunia berandalan." Setelah mendengar semua ucapan singkat dari Ryusei Sato tersebut, Chifuyu yang sudah berhasil menenangkan pikirannya akhirnya mulai mencoba untuk berdiri lagi. Lalu tepat ketika Ryusei sudah mulai lengah, maka di saat yang bersamaan itu,
Chifuyu pun segera berlari dengan cepat untuk menyusul Ryusei Sato. Serta dia pun tanpa basa-basi, seketika langsung melayangkan satu buah pukulan supernya lagi, tepat menuju ke arah wajah dari Ryusei Sato. Akibatnya tubuh dari Sato kini menjadi langsung terpental ke belakang. Mengingat di momen itu, dirinya sama sekali tidak siap untuk menerima sebuah serangan dadakan tersebut. Nah, karena Chifuyu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, maka pada panel berikutnya, Chifuyu pun segera berlari lagi untuk mendekati Ryusei, dan dia pun kembali melayangkan satu buah serangan susulannya, dengan menggunakan kaki kiri untuk menghantam wajah dari Sato sekuat tenaganya. Melihat kebangkitan dan juga perlawanan sengit dari seorang Chifuyu, maka Ryusei pun kembali mencoba bertarung dengan menggunakan cara liciknya yang biasa. Di mana pada momen ini, Ryusei dengan cepat langsung berteriak menuju ke arah Chifuyu, tepat sebelum Chifuyu berhasil melayangkan satu buah pukulan mautnya menuju ke arah wajah dari Sato lagi dengan berkata seperti ini. Hah, sialan. Gara-gara teriakanmu barusan, Baji pun sekarang sudah sadar dan mampu bangkit satu kali lagi. Mendengar semua hal itu dari mulut Ryusei, Chifuyu pun tanpa pikir panjang seketika langsung menoleh ke belakang untuk mengecek bagaimana keadaan dari Baji. Namun tepat ketika Chifuyu sudah mulai menoleh, maka di saat yang bersamaan Ryusei pun langsung melancarkan satu buah pukulan balasannya menuju ke arah wajah Chifuyu. Hingga pada akhirnya Chifuyu pun berhasil kembali dibuat tumbang. Bahkan di satu momen yang sama ini, Ryusei pun mulai berkata kepada Chifuyu lagi, haha, percuma saja kau melawan. Karena sekuat apapun dirimu, nyatanya kau ini hanyalah orang bodoh dan juga polos yang sangat mudah sekali untuk aku tipu. Jadi sebaiknya kau menyerah saja, karena semua perjuanganmu itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi sayangnya kali ini justru Ryusei Sato lah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada panel berikutnya, Chifuyu yang sama sekali tidak berniat untuk menyerah, akhirnya mampu bangkit satu kali lagi. Serta dia pun tanpa pikir panjang, seketika langsung menjawab semua ucapan dari Ryusei barusan. Dengar Ryusei, aku tidak sendirian. Coba sekarang kaulah yang mulai melihat ke sekelilingmu. Sudah jelas bukan, bahwa walaupun kami kalah jumlah dan juga sudah kelelahan, namun nyatanya tidak ada satupun dari kami yang mau menyerah begitu saja. Ingat Ryusei, sejak awal aku menerima seragam ini dan bergabung secara resmi ke dalam Gentoman, aku pun pernah berkata kepadamu bahwa tidak peduli sesering apa kau mencoba menipu kami dan mencoba untuk pergi menjauh dari kami, tapi nyatanya aku tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa melakukan hal itu. Karena di dalam lubuk hatiku, aku pun sebenarnya sudah tahu jika kau ini masih cinta kepada Toman dan ingin sekali kembali bersama kami. Jadi lepaskanlah semua topengmu itu dan kembalilah kepada divisi pertama geng Toman. Menarik ya, setelah Chifuyu selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka pada panel berikutnya, Chifuyu dan juga Sato seketika langsung melanjutkan semua pertarungannya lagi dalam duel 1 lawan 1. Namun bedanya, saat ini pertarungan di antara mereka berdua pun berjalan dengan sangat seru. Karena faktanya, Chifuyu pun sudah mampu mengimbangi semua kekuatan dari Ryusei. Serta Chifuyu pun sudah mampu membalaskan semua serangan demi serangan yang dilayangkan oleh Ryusei Sato secara beruntun kepadanya. Sederhananya, setiap kali Sato berhasil melayangkan satu buah pukulannya ke arah Chifuyu, maka di momen yang sama itu, Chifuyu pun berhasil melakukan hal yang sama juga kepada Ryusei. Nah, semua momen pertarungan sengit di antara kedua orang itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Sampai pada panel berikutnya, Sato pun akhirnya berhasil tersadar bahwa pilihan yang selama ini diambil adalah sebuah kesalahan besar, hingga kini dia pun mulai menyesal. Tapi sayangnya, sebuah hal yang luar biasa mengejutkan malah kembali terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel ini, tiba-tiba saja muncullah isi Kojiro tepat dari arah belakang mereka. Serta dia pun tanpa pikir panjang, seketika langsung mengayunkan sebuah tongkat besinya itu menuju ke arah kepala bagian belakang dari Chifuyu Matsuno. Akibatnya, Chifuyu yang tidak mampu menyadari kedatangan dari Kojiro itu pun tidak mampu menahan serangan dadakan tersebut. Sampai di satu momen yang sama ini, ayunan tongkat besi dari Kojiro berhasil menghantam dengan keras kepalanya. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Kojiro pun kembali berniat menghantam kepala dari Chifuyu lagi untuk yang kedua kalinya. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu demi langsung membunuh Chifuyu. Karena bagi Kojiro saat ini, Chifuyu jauh lebih berbahaya daripada Baji. Beruntung di tengah ketegangan ini, Ryusei pun mampu bergerak dengan cepat untuk menahan serangan dari Kojiro tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Hingga hal itu pun seketika malah membuat sisi Kojiro menjadi terlihat sangat kesal kepada Ryusei.
Itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers chapter yang ke-19. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam Baku Hantam.